Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jubarmania, apa kabar? Semoga Jubarmania sehat-sehat aja ya. Sebelum lanjut, yuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Jubarmania, di episode kali ini saya akan menjelaskan perbedaan tanaman serai wangi tipe Mahapengiri, Aster, dan Lena Batu. Ketiga tipe tanaman ini memang ada dan tertanam di beberapa daerah di Indonesia. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena akhir-akhir ini saya sering mendapatkan pertanyaan tentang perbedaan dari ketiga tipe serai wangi ini dan potensi pasarnya. Untuk itu Jubarmania wajib menonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar mendapatkan ilmu yang lengkap, tidak sepotong-potong. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa tanaman serai wangi ini adalah bahan baku untuk membuat minyak serai wangi. Dalam perdagangan dikenal dengan nama citronella oil. Tanaman serai wangi dipanen daunnya saat berumur 6 bulan. Selanjutnya dipanen setiap 3 bulan. Jubarmania untuk jelasnya bisa menonton videonya di episode ke-6 ya. Ini ada linknya. Faktor yang mempengaruhi kualitas minyak serai wangi salah satunya adalah tipe bibit yang digunakan atau ditanam. Karena setelah daunnya disuling akan dihasilkan minyak serai wangi yang berbeda kualitasnya. Dan buyer atau pembeli mempunyai standar kualitas yang berbeda saat membeli. Untuk itu, sebelum menanam, pastikan dan carilah buyer atau pembeli yang mampu membeli minyak serai wangi dalam volume yang besar dan membeli secara kontinu. Lalu tanyakan parameter standar kualitas tipe tanaman serai wangi. Hal ini berguna untuk perencanaan penanaman serai wangi dan tentu saja kualitasnya sesuai standar dari buyer atau pembeli. Pertanyaannya sekarang adalah, apa perbedaan tanaman serai wangi dari tiga tipe ini? Mahapengiri, Aster, dan Lena Batu. Sebagai langkah awal, di sini saya tampilkan dua tipe tanaman, yaitu Mahapengiri dan Aster. Kebetulan tanaman ini bersebelahan, jadi lebih mudah membedakannya ya Jubarmania. Di bagian daun muda yang tumbuh di bagian tengah, cobalah Jubarmania pegang atau raba dengan perlahan dan rasakan. Tipe Mahapengiri terasa lembut, halus, lemas. Sedangkan tipe Aster terasa kaku, kasar, dan tajam di pinggir daunnya saat diraba. Nah, Jubarmania, setelah tahu perbedaan dasarnya, saya akan tampilkan video masing-masing tipe secara detail bentuk tanamannya. Yang pertama tipe Mahapengiri. Tinggi rumpun 50 sampai dengan 80 cm. Jubarmania sebenarnya tinggi rumpun, kemudian pertumbuhan daun, dan lain sebagainya sangat tergantung juga dengan iklim. Di sini juga ada intensitas mataharinya, harus minimal 80% atau tidak di bawah naungan. Kemudian juga tergantung cara budidayanya serta perawatannya. Sehingga kalau semuanya secara ideal, pertumbuhan daunnya nanti akan lebat
merebah terkulai. Kemudian di tengah daunnya itu lebar, pangkal daunnya membesar. Pucuk daun muda saat diraba atau dipegang terasa lembut, halus, lemas. Warna batang merah keunguan seperti tembaga. Bentuk anakannya di sini menyebar dari bawah. Kemudian kandungan senyawa citronellal ini di atas 40%. Kemudian kandungan senyawa geraniolnya ini di bawah 20%. Selanjutnya yang kedua yaitu tipe aster. Tinggi rumpun tidak jauh berbeda dengan tipe mahapengiri, yaitu sekitar 50 sampai dengan 80 cm. Pertumbuhan daunnya pun tidak selebat bila dibandingkan dengan tipe mahapengiri. Bentuk daunnya melengkung namun tidak rebah, terlihat kaku. Bila dilihat di bagian tengah daun, terlihat ramping atau kecil. Demikian pula di pangkal daunnya, terlihat juga ramping. Pucuk daun muda pada saat diraba atau dipegang terasa kaku, kasar, tajam. Warna batang merah keunguan, ada sedikit kehijauan di ujung batang. Jadi di antara pertumbuhan daun dan ujung batangnya. Bentuk anakan juga mirip dengan tipe mahapengiri, yaitu menyebar. Kandungan senyawa citronellal ini di bawah 5%. Sedangkan kandungan senyawa geraniol ini di atas 60%. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tipe lena batu. Tipe lena batu mempunyai tinggi di atas tipe mahapengiri dan tipe aster. Tinggi rumpun lena batu sekitar 80 sampai dengan 150 cm. Pertumbuhan daunnya semi lebat dengan bentuk daun tegak melengkung kaku. Ukuran daun di tengah sedang, ukuran pangkal daun ramping. Pucuk daun muda saat dipegang atau diraba terasa kaku, kasar, tajam. Warna batang lena batu hijau panjang. Bentuk anakannya tinggi, tegak. Kandungan senyawa citronellal sebesar 15% sampai dengan 29%. Kandungan senyawa geraniol 25% sampai dengan 34%. Jobar mania, berikut ini saya buatkan tabel perbedaan 3 tipe tanaman sereh wangi. Semoga Jobar mania lebih mudah memahaminya ya. Untuk potensi pasar sereh wangi, masing-masing tipe mempunyai pasarnya berdasarkan parameter standar kualitas dari buyer atau pembeli. Khusus untuk saya, saat ini dominan mengembangkan penanaman dan membeli secara kontinu berkelanjutan tipe atau jenis mahapengiri dengan kandungan senyawa citronellal di atas 40% dan geraniol di bawah 20% dalam bentuk minyak sereh wangi. Bagi Jobar mania yang ingin berkonsultasi tentang budidaya sereh wangi dan juga tentu saja pasarnya, silahkan Jobar mania menghubungi saya.
Caranya silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah akan saya balas dan bila ada nomor telepon akan saya hubungi secepatnya. Nah Jobar Mania, sekian dulu ya. Semoga video tentang perbedaan tanaman serai wangi dan potensi pasarnya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.